Ketika aku udah berhenti berusaha untuk jadi orang pintar, justru hidupku berubah. Dari dulu aku selalu berusaha untuk mengedukasi diriku atau berpikir aku bahwa aku adalah orang pintar, yang jatuhnya malah jadi sok pintar, dan banyak hal yang terjadi justru malah merugikanku, bukan malah menjadikan perubahan besar dalam hidupku. Perubahan besar terjadi ketika aku berhenti menjadi pintar dan mengimpress, atau dalam artian menerima bahwa ternyata aku nggak sepintar itu dan aku bodoh gitu ya. Dan my life change. Oke, selamat pagi. Kali ini kita akan jalan pagi lagi sambil cerita-cerita membahas hal tersebut. Dan sebelumnya kita lewatin dulu usaha. Monggo. Oh, Pak. Cuma 3 orang, biasanya banyak. Oh, di gubuk masih kerokan. Sehari berapa butir nih? Tergantung yang ngerjain, Mas. 200. Rata-rata 200. Oh, oke, banyak ya. Monggo. Oke. Ya, kita baru saja melewati usaha patok kelapa. Ini mungkin dijadikan berikat ya. Oke. Anyway, gimana kabarmu? Selamat datang di Caminante 146. Ayo kita jalan pagi lagi sambil ngobrol-ngobrol soal hal tersebut. Dan sebelumnya kita akan melihat jam terlebih dahulu untuk menunjukkan sekarang pukul berapa. Jadi sekarang pukul 9.19, 4 Juni 2026, hari Kamis. Welcome to Caminante. Ayo temani aku jalan pagi sambil cerita-cerita. Gimana kabarmu hari Kamis ini? Apakah kamu udah olahraga? Oke. Kita mulai cerita kali ini sambil kita jalan kaki, sambil kita ngobrol-ngobrol. Barangkali mungkin nanti kita ketemu banyak orang. Sebelumnya aku kayak memberikan disclaimer bahwa mungkin akan ketemu orang dan akan ada distraksi di situ. Dan itulah kami nanti. Mungkin kalau kamu baru nonton ini, akan ada kejadian kayak gitu. Jadi kayak jatuh lagi. Ya, hal kayak gini juga bisa jadi distraksi juga kan. Oke. Jadi kita mulai obrolan kali ini. Wow, look at this. Jadi kenapa aku berusaha untuk jadi orang pintar? Karena mungkin ini datang dari background keluargaku lah ya. Aku bisa bilang keluargaku tuh keluarga pinter, asli pinter. Kakakku pertama pinter. Kakakku pertama itu dulu SMA-nya di SMA terbaik di Jogja. One of top sekolah di Jogja. Kakak keduaku adalah dulu ketika masuk SMP favorit di kota gitu ya. Dia ranking 1 secara seluruh sekolah gitu. Jadi kayak anak SD masuk, kalau dulu jauh sebelum sekarang zonasi atau apa gitu ya. Kalau dulu tuh orang mau daftar SMP tuh pakai tes dulu. Dan kakak perempuanku itu ranking 1. Pinter banget. Terlepas itu dari entah sekolah di kabupaten atau mana, aku pikir itu udah pinter banget. Dan ranking 1 dari 216 atau berapa kemarin ya. Pokoknya satu angkatan tuh 200-an atau 200 orang. Itu kan udah keren banget kan. Oke. Terus apa lagi? Pokoknya kedua kakak aku ini, mereka akhirnya kuliah di kuliah yang sama dan di kampus yang bisa dibilang semua orang Indonesia udah tahu lah, kampus itu salah satu kampus yang keren banget. Dan sebagai anak terakhir, sebagai the little brother, aku tentu saja berusaha untuk mengimbangi kepintaran mereka. Apalagi kayak almarhum ayahku kan dulu guru fisika lah.
guru fisika pintar gitu ya. But yang terjadi ada sebenarnya tanda-tanda ketidakcocokan bahwa aku bukan orang pintar itu udah terjadi sejak SMA, dimana ketika katakanlah si kakakku, my older brother ya, kakak pertama tuh dulu, kalau dulu kan ada jurusan IPA IPS ya, nggak tahu kalau sekarang masih ada nggak ya. Dan stigmanya orang IPA itu adalah orang-orang pintar, oke? Stigmanya orang IPA itu orang pintar, IPS itu orang-orang buangan. Ini stigma ya, aku nggak mengatakan ini sebuah ketetapan. Dan kemudian kakakku pertama itu dulu bisa keterima IPA, tapi dia memilih IPS karena dia memang udah pengen ngambil sekolah yang dia lebih condong ke sosial lah, ke jurusan sosial. Dia sebenarnya bisa masuk IPA, tapi dia nggak mau. Dulu sempat berdebat juga sama ayahku karena ya tau lah POV dari guru fisika gimana gitu kan. Terus kemudian kakak keduaku itu tentu dia masuk IPA, meskipun kuliahnya juga di bagian di dunia sosial lah, bukan dunia sosial tapi dunia apa ya, dunia jurusan anak sosial, aku bisa katakan kayak gitu karena ekonomi kan, ekonomi akuntansi. Dan ya, wah kita hiking. Oh look at this, lihat depan dulu. Inilah pemandangan kalau kamu tinggal di kabupaten, tinggal di desa. Kamu bisa jogging, melihat tanaman-tanaman kayak gini. Terus masih ada bukit-bukit kayak gini. Wow, ini tempat mana yang kau dustakan? Sedangkan mungkin kalau kamu di Jakarta atau di kota besar, kamu tiap hari kena polusi. Dan udara kayak gini tuh benar-benar membuat iri orang-orang yang ada di Jakarta. Dan tapi tetap ada pros and cons-nya. Ya dimana semuanya yang di desa itu juga enak juga sih. Bencana, ya meskipun di kota juga bencana juga banyak sih. Oke, ya itu ada apa ya? Ya ada kelebihan dan kekurangannya. Sorry, agak melebar kemana-mana karena aku lagi menunjukkan ini ya. Oh look at this. Wow. Buah apa? Ini buah apa? Buah pil. Ini ada rute hiking yang menurutku enak banget. Look at this. Oke, sampai mana tadi? Jadi intinya adalah kedua kakakku tuh pintar, dan kemudian ya sebagai anak terakhir, sebagai orang yang tinggal serumah dari rahim yang sama, ada perasaan ego bahwa aku harus jadi orang pintar juga. Oke, wajar kan? Makanya kayak apa? Sampai ini ya tadi ya, sampai jurusan IPA ya. Jadi kedua kakakku sebenarnya bisa masuk IPA, tapi si kakakku pertama memilih IPS, tapi yang kakakku kedua itu milih IPA, meskipun kerjaannya di akuntansi juga. Nah kalau aku kalau aku IPA nggak diterima, jadi ya bener-bener aku keterimanya di IPS gitu ya. Dari situ sebenarnya udah kelihatan ya. Di SMA-nya juga kayak kakak pertama di SMA favorit di Jogja, kakak kedua di SMA favorit di meskipun ya nggak di Jogja tapi di kabupaten tuh terkenal bagus banget lah gitu ya. Terus di aku sendiri itu ibaratnya mengalami penolakan dari sekolah favorit yang kuinginkan. Kayak aku tuh berusaha untuk paling nggak ya aku sama kayak kakak perempuan lah. Tapi itu aja aku ditolak gitu loh. Nggak sampai nemnya. Kalau dulu kan pakai nem ya. Wow, kalau kamu angkatanku, kamu tahu lah. Kalau zaman dulu itu pakai nem. Nilai Eptanas murni. Itu bahasa jadul banget. Bahasa order baru banget. Nilai Eptanas murni. Itu aja nggak keterima. Dan akhirnya ya udahlah.
di SMA yang ya negeri sih, negeri, tapi kayak ya aku bisa bilang B aja lah. Lulusannya sejauh ini lulusannya belum ada yang membanggakan. Mungkin habis ini aku nggak tahu. Maksudnya nggak ada yang jadi kayak pejabat atau apa gitu ya. Wow, look at this. Belusuk guys. Terus lihatin depan ya, ini 4K cinematic mode. Pelan-pelan lah 4K cinematic mode biar nggak pusing ya. Oke, jadi dari situ aja udah kelihatan kalau aku tuh sebenarnya secara akademis nggak pinter gitu loh. Karena dulu aku selalu punya, mungkin karena penanaman dari orang tua juga ya, kalau kamu mau sukses jadi orang berhasil maka sekolah yang pinter gitu. Secara akademis harus pinter. Itu benar-benar ditanamkan di dalam otakku gitu. Nah kemudian lulus sekolah, lulus SMA, kedua kakakku kan kuliah di sekolah yang sama, sedangkan aku enggak gitu ya. Aku enggak, lagi-lagi aku ditolak juga. Nah sebenarnya kalau dibilang orang yang paling sering mengalami penolakan di rumah itu diriku gitu loh. Maksudnya aku udah fasih sekali untuk mengalami penolakan. Wow. Coba kita lihat ke sana dulu ya. Aku kok jarang ya lihat sini ya. Ini tembusnya mana ya? Penasaran aja aku. Oke. Kok bagus jalannya gitu. Nah, dari situ sebenarnya juga udah tahu ya kalau aku ternyata nggak jago akademis lah gitu ya, nggak pinter akademis. Nah kemudian ketika akhirnya kuliah di pilihan yang lain tuh ya, maksudnya kayak kedua kakakku sekolah di sekolah X dan aku sendiri yang kuliah di Y gitu ya. Di situ pun aku udah berusaha kayak wah, kalau kuliah aku besok harus lulus 3,5 tahun. Ambisi para maba gitu kan. Tapi apa yang terjadi? 4,5 tahun lulusan boro-boro kumlot, bisa lulus aja udah alhamdulillah lah gitu loh. Ya dari situ kayak apa ya, ya memang itu pun juga sebenarnya aku belum sadar ya bahwa aku nggak oh salah, kita harusnya ngeliat sini aja, kita balik ya. Ini kalau kesini kita balik lagi ke tempat tadi. Oke, sorry. Oh, yeah. Look at this. Wow. "4K cinematic walking mode in forest, in the village, in the true village of Indonesian." Wow. And in the summer of Indonesian weather. Apalah, ngomong apa bahaya lah, sok-sokan pakai bahasa Inggris. Ya dan oh, berbicara bahasa Inggris, dulu aku juga ketika SMA itu bukan dicekoi ya istilahnya dicekoi lah, disuruh les banyak banget sama orang tuaku, sama ayahku terutama, bahasa Inggris, kimia, fisika. Ya di mana itu tuh sebenarnya cuman biar agar di sekolah itu bisa ini loh, bisa perform aja, jadi nggak secara jangka panjang gitu loh. Dan di situ aja ketika aku udah dilesin macem-macem, itu ternyata ya gini-gini aja, ternyata aku nggak begitu oke memang di akademis itu loh. Tapi itu aku masih ignorant sampai di kuliah pun juga berulang kali pengen berusaha daftar beasiswa, tapi apa ya ambisinya pengen daftar beasiswa, pengen LPDP, pengen kuliah di luar negeri. Waktu itu nggak sadar ya bahwa kamu bukan orang yang seperti itu gitu ya.
kamu nggak pinter gitu loh. Nah tapi aku waktu itu masih kayak ignoran gitu loh. Sampai sebenarnya ini lama banget ya, aku sadar itu juga beberapa bulan ke belakang ini. Karena dulu aku juga punya channel edukasi kan, kayak aku pengen berusaha untuk mengedukasi orang. Ternyata apa ya, kalau lihat jalannya bagus banget ya kalau dilihat di sini. Satu-satunya rumah di sini, jalannya bagus banget deh, sumpah. Bagus. Wow, tenang ya. Sampai akhirnya, sampai aku ngobrol ya. Aku punya channel edukasi, ternyata ya apa ya, nggak perform juga. Sampai akhirnya kayak aku udahlah berhenti menjadi orang pintar dan kayak mengimbres kebodohanku. I do whatever I want gitu ya. Kayak kalau dulu tuh kekurangan atau cons-nya ketika masih berusaha untuk jadi orang pintar, berusaha jadi sok pintar, itu tuh malah justru memberikan banyak sekali kerugian buatku gitu. Salah satu contohnya adalah aku jadi gampang overthinking untuk satu hal yang gini loh. Bedanya kalau orang pintar beneran sama orang yang sok pintar gitu ya. Orang pintar beneran tuh overthinking tapi ada solusinya, maksudnya tahu kapan dia melangkah gitu. Tapi orang yang sok pintar kayak aku dulu, yang ya mungkin cuman sosokan analisis, itu malah justru istilahnya apa ya, istilahnya jadi teori doang gitu loh, tapi nggak action. Nah aku kan yang tipikal yang sok pintar tadi. Ketika aku punya plan, wah aku tuh banyak banget yang diinginkan dalam hidup, banyak sekali interestku dalam hidup, banyak sekali kayak wah kayaknya aku doang yang punya ide inilah. Nah apa yang terjadi, cuman di analisis doang, cuman di apa ya, dalam pikiran doang, overthinking doang, akhirnya gak pernah kesampaian itu ya. Nah ini bedanya antara orang pinter beneran dengan orang sok pinter sepertiku ya. Orang pinter beneran ya mungkin overthinking tapi memang dibikin beneran, tapi ada actionnya gitu ya. Nah sedangkan aku enggak. Akhirnya apa yang terjadi, mungkin semakin bertambah umur lah ya, dan mulai melihat sejarah bahwa oh ternyata memang aku tuh mungkin di bagian analisis, bagian apa, bagian mikir kayak gitu mungkin nggak jago gitu loh. Dan melihat dari yang dulu ternyata ya mungkin ini bagian juga dari IQ ya. IQ ku juga mungkin gak pinter juga untuk jadi seorang kreator edukasi. Mungkin ya kamu tau lah, kreator edukasi yang di Indonesia kan mostly pinternya tuh pinter banget lah, kayak misal Ferry Irwandi atau siapa gitu ya yang pinter banget. Siapa lagi ya yang pinter banget tuh? Timothy Ronald. Ya aku bisa bilang kayak Timothy Ronald kan pinter lah ya. Oh sampai sini ternyata. Hai Narno. Nih main Narno nanti guys. Nah ini kemarin aku lihat sini. Oh enak juga ya rutenya di sini. Enak banget sumpah. Jalan-jalan. Sampai mana tadi? Oh ini. Wait a minute. Bentar, lupa. Oh. Sadar diri bahwa aku ternyata nggak pinter, dan kebanyakan mikir ternyata bikin aku nggak action. Padahal buat orang-orang yang sepertiku, dengan tipikal sepertiku, itu justru malah lebih bagus kalau misalnya jangan terlalu banyak pikirin nggak apa-apa, tapi jangan terlalu kebanyakan. Yang penting action. Kalau gagal tinggal di analisa, kemudian yang diulang, jadi belajar kayak kesalahan itu loh. Nah orang-orang kayak aku gini ini lebih cocok untuk kayak belajar dari kesalahan-kesalahan gitu loh. Nggak tahu ya, mungkin kalau orang lain nggak tahu deh, aku nggak tahu. Tapi mostly kebanyakan aku belajar itu dari kesalahan, bukan dari orang lain tuh ya. Dari pengalamanku sendiri aku malah banyak belajar gitu, dan itu lebih cocok buatku itu loh. Jadi kayak kalau dulu mungkin ada stigma bahwa
aku bisa menganalisis, aku pintar, itu justru malah nggak action. Kayak contoh lah, misal ada temanku juga yang punya planning untuk bikin sesuatu, aku cenderung meremehkan karena aku berpikir bahwa aku punya ilmunya dan aku selalu meremehkan. Tapi apa yang terjadi malah, apa yang dikerjakan oleh temanku, bah, apa yang dikerjakan temanku itu malah berhasil. Jadi kayak hal-hal dimana aku selalu meremehkan orang lain karena aku merasa aku pinter, aku bisa tahu, wow ini nggak berhasil nih, ini nggak akan works lah. Tapi ternyata works gitu. Ya apa ya? Banyak faktor lah ketika menjalankan sesuatu, dan itu yang aku pelajari juga ya. Karena kebiasaanku juga untuk meremehkan orang lain, jadi kayak aku tuh juga suka meremehkan diriku sendiri. Jadi kayak mental itu loh. Kayak pernah yang aku bilang ya, kalau kita suka ngejudge orang lain, otomatis kita akan selalu ngejudge diri sendiri. Dan itu nggak bagus kan? Ya kalau kita ngejudge baik, tapi kalau kita ngejudge-nya hal buruk. Halo, udah pulang? Oke. Kalau kita suka ngejudge, bocil. Kalau kita suka ngejudge, ya, dan embrace your fullness, embrace your reckless. I don't know, mungkin ini jadinya kayak seolah-olah mengencourage orang untuk bertindak sembrono. Tapi apa ya? Jadi kayak sebenarnya dalam bertindak itu kita perlu ke seni lah, bukan suatu hal yang exact pasti itu. Kalau bilang jangan terlalu dipikirin, itu nantinya juga sembrono. Tapi kalau terlalu dipikirin banget, jadi nggak jalan-jalan. Oke. Nah di sini kan butuh sebuah rasa ya. Rasa itu kan kayak menyangkut seni ya. Seni kan nggak ada sesuatu yang pasti lah dalam seni itu ya. Kayak pandangan kita itu juga subjektif kan. Jadi itu tergantung pada masing-masing loh. Bukan berarti kemudian menghilangkan kita jangan berpikir, tapi jangan overthinking aja yang penting tuh. Monggo, jemput. Iya, jemput. Monggo. Jadi sampai mana tadi? Oh ya. Jadi sebenarnya bukan berarti kemudian aku mengatakan bahwa jangan gerusa-gerusu gitu loh. Action tuh penting, memikirkan itu juga penting, tapi kalau terlalu dipikirin, overthinking, ya jadinya nggak jadi action, kayak sama sepertiku gitu loh. Karena aku merasa sok pinter tadi. Dan mungkin kalau misalnya di real life, kenyataan, kenapa aku bisa mengubah hidupku. Dulu aku selalu kayak jaim tuh loh, merasa sebenarnya aku nggak tahu, tapi kayak aku takut terlihat bodoh, takut terlihat nggak ngerti apa-apa. Aku jadi cenderung diem, nggak mau tanya gitu. Itu benar-benar kayak jadi bikin aku pikirannya tertutup. Karena apa ya, jadi menyiksa diri tuh. Sebenarnya aku pengen tahu, tapi karena aku ngerasa takut terlihat bodoh, jadi lebih baik nggak tanya. Tapi sekarang setelah ya mungkin yang gue bilang tadi, aku stop berusaha untuk jadi orang pinter, aku mengimbas kebodohan itu. Akhirnya ya udah, tiap kali ada yang aku nggak tahu, tinggal tanya aja. Pertanyaan sebodoh apapun akan aku tanyakan, sekonyol apapun akan aku tanyakan, karena monggo. Harian, mingguan? Mingguan. Oh, mingguan. Bulanan mana? Oh, Boten ya. Oke. udah ke sana belum, Mas? Mana? Naik dhuwur beteng. Beteng udah kemarin ketemu Pak Hiktama. Oh. Pas banget. Itu udah mulai direncanain ya? Udah mulai dibangun ya, Pak? Iya, rencana itu. Itu yang beteng pendemnya udah ituin apa namanya? Udah digali-gali cara Itu nanti mau dihilangin nggak bentengnya? Hah? Bentengnya? Mau... Enggak, itu malah justru buat penarik wisatawan lain. Oh iya. Makmur nih kok.
Rame besok RT 3. Nah, insya Allah rame. Jam Ono perumahan juga kan? Iya, calonnya. Calon. Mbak Emun pundi sih? Alah, aku kene mas, ada kelasnya jenengan. Serius? Lah iya. Angkatan sapa? Angkatan Mbak Muji Rahayu. Oh, setingkat Nah. anu ya. Oh iya iya iya. Cuman kan kancane Mbak Indriani toh. Bindri. Nah, Mbak Bindri nih, Rian asal begini. Iya, Bindri gini. Almarhum salah. Iya sing Tapi kan saiki wingi bareng nikah kan? Nggih, asal ganggeng. Sinten? Asmane? Sukina. Mbak Sukina. Ya, adik kelas lu. Berarti barengannya Putut. Ya, betul. Aku baru ketemu karo Putut mau ya. Putar biasa. Oh. Putrane kalih. Tiko. Oh, 3. Ya. Sing tunggal, sing gede, apa sing cilik? Kelas 6. Oh, kelas 6. Kelas 2 nomor 2 TK terakhir ini. Oh, nggih. Monggo. Nggih, nggih, Mas. Oke. Ternyata bertemu dengan adik kelas. Dan ya, kalau ini masih di lokasi sini lah ya. Masih lokasi tempatku tinggal meskipun beda RT. Tapi ya kadang aku lupa juga kan kalau dulu tuh kakak kelas. Oke, sampai mana tadi ya? Oh ya, aku takut berusaha untuk terlihat bodoh. Tapi sekarang, fuck it. Kita embrace kebodohan itu. Kita bertanya apapun pada orang. Mungkin akan aku contohkan sekarang ke depan ini, pada simbah-simbah depan ini. Contoh, Bah Sugeng, Bah nek misalnya anu nyabut niki telon niki nek gede ngono sampean nek nyabut pripun? Iki bedol biasa ngono nak ora. Maksudnya dipaculi mboten? dipacul saya nak ora kuat. Tapi nek misalnya kenang telone pripun? Ya ora udo Ya alon-alon. ya kepacul. Mesti kepacul ya? Iku duwe ora ketok. Nek ora kuat Sing paling gede ndi ya? Wis tau sing gede. Iya. Nah iki Nah iki sing cilik-cilik sih ya. Ini ora njuk gede bang. Oh ming loro tan. Kaya Nek ora kuat ya mau dipacul dipacul tinggi ya. terus diangkat. Nak ora kuat. Oke. Enak kudanan kae ora. Tapi paling di tol Sirien. Nak kudanan. Nggih. Soalnya lemahnya anu nggih, empuk. Empuk nak kudanan. Nek misale garing ngenten iki ketiga ngenten iki Atau kedah di siram riyen apa pripun? ora ya ora nggo pacule mau. Nggo pacul mawon, dipaculi mawon. Aku ya ngandur telo ning mburi omah. Terus ya wis lumayan lah lagi tinggal di Salong kan wingi aku nyabut toh, Mbah. Tapi ya niku abot banget toh ya tak paculi tapi kena niku Ya kepacul. Ya walaupun akhirnya engko ya diketok-ketok, tapi koyone iki apa ya nek ra utuh ki ora kurang marem. Ora leg oh nggih, Mbah. Terus, Mbah. Oh. Lanjut. Nah, turun. Oke. Ya barusan aku bertanya sama Simbah. Wah, bagaimana cara mencabut singkong? That's a stupid question. Stupid question dalam tanda arti. Tapi ya itulah suatu hal yang dulu aku jaim untuk bertanya kayak gitu. Tapi sekarang bodoh amat, tanyain aja. Jadi ya kalau kamu dengar tadi intinya adalah kalau kamu punya tanaman singkong, pengen nyabut singkong ya besar banget, kadang sulit. Di pinggirnya itu dicangkulin terlebih dahulu atau dikasih air. Ya meskipun aku juga udah tahu lah ya. Tapi kan kayak aku tuh pengen mengkonfirmasi, bener gak sih orang lain juga kayak gitu? Ternyata memang benar. Meskipun ya pada akhirnya singkongnya ubinya akan kecangkul, jadi kayak rusak gitu loh. Dan ini yang bikin kayak bener yang dibilang Simbah tadi, jadi gelo gitu loh. Oke, kita udah sampai di jalan besar.
Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bukan video berikutnya. Sampai jumpa di Caminante 147.